Nah, kalau sudah begitu, insya Allah tentram kehidupan tuh, balik lagi tenang, nyaman. Hadirin, sejak Nabi Adam alaihi salam, kakek moyang kita, beserta nenek moyang kita, Sayyidah Hawa alaihi salam, diperintahkan oleh Allah untuk menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah, pemakmur, perawat, dan peningkat ibadah yang menunjukkan ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersamaan dengan turunnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam, Allah memberikan satu pernyataan yang sangat tegas, yang pernyataan ini kelak juga diabadikan di dalam Al-Quran menjadi satu di antara sekian wahyu yang memberikan kepada kita petunjuk berkehidupan sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercantum wahyu ini di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-38, saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan dengan keagunganku, kata Allah, kami firmankan kepada Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, turunlah kalian ke bumi, misi kalian di bumi dimulai saat ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka dalam menjalani misi kehidupan di bumi ini akan didatangkan kepada kalian pedoman berkehidupan dariku. Jadi bersamaan dengan turunnya Adam, Hawa alaihi wassalam, Allah menyertakan dengan turunnya itu pedoman berkehidupan, disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapapun yang konsisten mengikuti pedoman berkehidupan dariku itu, maka akan terjamin hidupnya la khaufun 'alaihim, bebas dari kegelisahan yang mendalam, walahum yahzanun, dan terbebas dari kesedihan, kegalauan yang juga mendalam. Hadirin, ayat ini memberikan dan menegaskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menyatakan bahwa konsep kehidupan di bumi itu seluruh kegiatannya seharusnya itu menyenangkan dan menenangkan. La khaufun, tidak gelisah. Lawan tidak gelisah artinya tenang. La yahzanun, tidak bersedih artinya senang. Jadi sesungguhnya konsep dasar kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini, yang disifati dengan dunia itu, konsep dasarnya itu tenang dan senang. Kita berkehidupan di keluarga sebagai apapun, seharusnya kehidupan di keluarga itu mendatangkan kesenangan dan ketenangan. Apakah perannya sebagai seorang ayah, anak, ada yang berperan menjadi istri kah, kemudian menjadi orang tua, jadi kakek, jadi nenek. Konsep dasarnya adalah kehidupan keluarga yang menyenangkan dan menenangkan. Kita bekerja, apapun profesinya, sepanjang itu baik, seharusnya konsep dasarnya bekerja dalam keadaan senang, bekerja dalam keadaan tenang. Kita bergaul, konsep dasarnya itu seharusnya senang dan tenang. Kita beraktivitas apapun senang dan tenang, itu konsep dasarnya kehidupan di dunia. Jadi dengan rahmat Allah, salah satu hikmahnya mengapa kita memulai segala sesuatu dengan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kan sifat kasih Allah yang sangat mendalam, yang diberikan dalam konteks kehidupan di dunia. Jadi kita minum dengan rahmat Allah, makan dengan rahmat Allah, berpakaian dengan rahmat Allah, bekerja dengan rahmat Allah. Rahmat itulah yang mendatangkan kesenangan, ketenangan, kebaikan, kebahagiaan. Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa dalam kehidupan seringkali didapati setiap berganti era sampai dengan kini justru ada dominasi kesedihan, kegalauan.
Bahkan setiap era punya istilahnya sendiri. Sekarang ada yang dikenal dengan anxiety, kegalauan yang dalam, kecemasan yang tinggi. Nanti ada ratapan kesedihan. Akumulasinya yang paling dia khawatirkan justru muncul tindakan-tindakan kriminal. Karena gelisah, ada pencurian. Karena ketakutan mendalam, ada tindakan-tindakan bahkan bisa mengakhiri kehidupan. Ada korupsi. Korupsi itu kan ketakutan. Ketakutan karena tak mampu eksis dalam pergaulan. Ketakutan karena kehilangan pamor. Hartanya mungkin sudah banyak, tapi ada kegelisahan tertentu yang membawa seseorang berlaku tindakan kriminal. Artinya ada fitrah kehidupan yang dilawan. Ada yang keliru dalam perjalanan hidup itu, tidak sesuai dengan konsep dasarnya. Hadirin, ujian itu pernah khatib sampaikan, disajikan menunya dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaktifkan semua potensi kekuatan kita agar terlatih menjalani hidup, bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah. Karena itu selalu ada lawannya. Lemah itu lawannya kuat, amarah itu lawannya sabar. Jadi ketika amarah diaktifkan supaya sabarnya itu juga muncul. Kalau tidak pernah ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kelemahan itu diketahui supaya dikuatkan. Orang yang aktif di bidang bela diri, dia akan mengeksplor kelemahannya di mana di bagian tubuhnya. Lalu ketika tahu lemah, itu dikuatkan. Demikianlah konsep kehidupan yang ada. Lalu ketika dalam kehidupan kita mendapati sebaliknya, baik itu di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, hal-hal yang mendatangkan kesedihan mendalam, tidak terkontrol, kegalauan yang begitu luas, tidak terkendalikan, masalahnya apa? Boleh jadi persoalannya bukan karena kurang pintar, karena ada yang pintar pun banyak galaunya. Bukan karena kurang harta, karena ada banyak yang kaya pun justru banyak ketakutannya. Takut kehilangan harta, takut kehilangan pamor. Yang kurang, kembalikan ke ayatnya. Faman tabi'a hudai. Mungkin yang kurang diikuti itu petunjuk berkehidupannya. Jadi Allah sudah mendeklarasikan jauh-jauh hari, setiap era itu ada pedoman berkehidupan sesuai dengan eranya, sesuai kebutuhan masalahnya. Setiap zaman itu punya eranya sendiri. Setiap era itu punya karakternya sendiri. Karakter itu membentuk masalah. Masalah kita sekarang itu beda dengan 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakangnya lagi beda lagi. Setiap era punya persoalannya sendiri. Apalagi kalau kita urutkan, era Nabi Musa tentu tidak akan sama dengan era Nabi Ibrahim, tidak akan sama dengan era Nabi Lut, tidak akan sama dengan era Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu satu masa, tapi beda daerah, masalahnya bisa berbeda. Tapi yang paling menarik adalah setiap era itu ada petunjuk berkehidupannya. Itulah yang disebut dengan hudan. Nabi Musa ketika berkehidupan, Allah turunkan petunjuk berkehidupan yang mengatur dan mengendalikan karakteristik umat di zaman Nabi Musa supaya stabil kehidupannya, senang dan tenang. Disebutnya hudan. Diabadikan misalnya kata ini di Quran surah Al-Isra, surah ke-17 di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa itu kitab. Kita kenal dengan Taurat. Ya, Torah itu disifati oleh Al-Quran isinya sebagai hudan, petunjuk berkehidupan. Aturannya begini. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Lakukan ini, jangan kerjakan ini. Kalau itu dikerjakan dalam hidup, mana yang harus dilakukan, mana yang ditinggalkan, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kebaikan, senang dan tenang. Injil itu diberikan pada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam isinya hudan, disebutnya hudan. Nah sekarang kita mendapati Nabi pencerah, Rasul teragung, paling istimewa. Risalahnya ketika beliau ditetapkan sebagai Rasul itu mencakup seluruh era sampai berakhir kehidupan di muka bumi ini, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dahsyatnya
wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, walaupun eranya berganti, modernnya bisa berbeda-beda sifatnya. Dulu tahun 90-an disebut modern oleh orang masa itu, 2000-an disebut modern oleh orang masa itu. Sekarang berkembang teknologi, makin modern. Sekarang kita tidak tahu 10 tahun ke depan akan seperti apa tingkat modernnya. Tapi semakin berkembang era sampai dengan kiamat terjadi, keunggulan wahyu yang terakhir tetap satu, karena menjadi kurikulum dan pedoman hidup sampai akhir berkehidupan. Itulah Al-Quran. Saat Al-Quran diturunkan, itu disifati dengan hudan. Di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 185, saking agungnya Al-Quran ini diturunkan di bulan yang mulia, Ramadan, di waktu yang mulia, di malam yang mulia, di hari yang mulia, melalui malaikat termulia, pada Rasul yang paling istimewa dan mulia. Ketika diturunkan itulah Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas. Isi Al-Quran itu pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Lihat, Musa mendapatkan, alaihissalam mendapatkan Taurat hudan li Bani Israel. Injil untuk Nabi Isa alaihissalam hudan li Bani Israel. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran pada beliau linnas, untuk semua manusia di semua era sejak beliau ditetapkan menjadi Rasul sampai akhir kehidupan. Tapi substansi dasarnya, poin utamanya, isi Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih, itu isinya pedoman hidup. Yang kalau kita baca, lalu kita amalkan isinya. Diamalkan itu singkatnya dipraktekkan. Itu pasti hidup kita ada jaminan tenang dan senang. Pasti itu. Itu isinya demikian. Jadi bukan sekedar kita bacaan. Petunjuknya baca, pahami, amalkan. Nah, diamalkan itu bahasa gampangnya dipraktekkan. Ada ayat tentang mata, baca itu, pahami isinya, praktekkan ayat itu dalam kehidupan. Anda sekarang ada elektronik, ada petunjuk, dipraktekkan, kan tenang kita. Handphone bisa digunakan dengan baik, kipas angin nyala, AC nyala, tenang kitanya, karena dibaca petunjuknya, dipraktekkan. Itu untuk alat yang mati, yang tidak bernyawa. Nah, kita dikasih pedoman hidup oleh Allah, baca nih ayatnya, pahami, praktekkan. Ya, jadi unsur bagian tubuh kita itu kegunaannya ada di petunjuknya di Al-Quran itu. Menggunakan telinga bagaimana? Menggunakan lisan bagaimana? Salah guna dapat cemoohan, salah pakai dapat hujatan, salah melangkah turun kehormatan, salah bergerak jadi persoalan. Nah, supaya hidup kita tenang menggunakan seluruh bagian tubuh ini, termasuk pikiran, salah berpikir kan cemas. Gundah itu kan karena salah pikiran. Anxiety itu kan kegelisahan hati yang mendalam, karena hatinya nggak tenang. Nah, kalau ingin hatinya tenang bagaimana? Buka organ tubuh kita hati ini jadi tenang bagaimana? Baca petunjuknya, keluarkan ayatnya, lihat keterangan Nabi dalam hadisnya, perhatikan perjalanan sirah dalam prakteknya. Betapa Allah menegaskan kepada kita, perjalanan dakwah Nabi itu umatnya disifati jahiliyah, akumulasi berbagai tindakan kriminal. Jadi bukan sudah tidak senang, tidak tenang lagi, sudah jadi kriminal. Jadi ekspresi kegelisahan mendalam itu tindakan kriminal wujudnya. Itu jahiliyah, itu sudah khatam dengan itu. Yang diturunkan itu bukan tongkat Nabi Musa, bukan mukjizat Nabi sebelum-sebelumnya. Yang diturunkan pedoman hidupnya Al-Quran. Berubahlah mereka menjadi tipikal masyarakat yang disifati dengan khairu ummah, kuntum khairu ummah. Kok bisa berubah, bertransformasi bahasa kerennya, jadi orang-orang terbaik. Kok bisa orang-orang yang tadinya kasar jadi lembut, yang tadinya rakus jadi dermawan, itu sukses. Bekerja di bidang apapun sukses. Karena apa? Dibaca petunjuknya. Simpelnya kan begitu. Ya. Maka bagi orang-orang yang sekarang terfikir ada kesadaran kembali, ya, maka Allah sampaikan di Quran surah Ar-Ra'du, surah ke-13. Ar-Ra'du, kilat.
halilintar itu, yang kalau terdengar boom, gelisah hati kita, khawatir, ada gelap, mendung. Itu sudah senafas tuh suasananya tuh. Siapa di sini yang dengar halilintar tidak kaget? Boom, kaget, gelisah, ada apa nih? Terus lihat keluar gelap, ya. Kadang-kadang dengar berita dari kantor seperti halilintar menyambar, boom, kaget, mendung, walaupun cuaca terang. Dengar kabar, si fulan begini, si fulan begitu, sakit, gaji telat, begini, seakan kena halilintar, boom, kaget. Itu majas yang sangat tinggi. Kalau ngajinya agak dalam, panjang, khatam itu dapat feel itu. Jadi ketika baca ayat itu terasa isinya tuh. Ya, maka di penghujung ayat 27 mengantarkan pada ayat 28. Wa yahdi ilaihi man anab. Ya, orang yang ingin merubah dirinya, pengen lebih tenang, pengen lebih baik, pengen lebih damai menjalani kehidupan, akan diberi petunjuk oleh Allah. Kalau pengen berubah, maka di Jumat ini tanya balik nih yang sedang gelisah, sedang gak tenang, sedang cemas, sedang sedih, mau nggak balik koreksi diri kita, dekati lagi petunjuk Allah. Maka kalau kita punya keinginan kuat, ayat 28-nya menegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, siapa di situ yang anab itu? Wa yahdi ilaihi man anab, yang pengen balik itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakin dulu dengan Allah. Tuh, pertama kali kalau pengen tenang ditanya dulu tuh, masih beriman enggak? Yakin enggak sama Allah? Yakin enggak kalau Allah itu menurunkan pedoman hidup? Kalau masih ragu, susah menghilangkan anxiety itu, kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Yakin dulu kita punya Tuhan, yakin kita punya Allah. Itu dulu, yakinkan dulu, saya punya Allah yang pasti memberi solusi untuk saya. Saya punya Allah yang pasti memberikan jalan keluar pada masalah saya. Jadi kalau sedang gelisah, sedang ada masalah, tanamkan pada hati, saya punya Allah. Saya punya Allah. Ini kalimat mahal ini yang sekarang dibutuhkan. Tuh, itu kalau itu sudah ada dalam jiwa kita, semua masalah itu selesai sesungguhnya. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, baru beramal. Hati mereka itu, cirinya orang beriman itu, ya, hati mereka itu akan damai, tenang, nyaman, bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Nah, sekarang gunakan ikhtiarnya, buktikan keimanan kita dengan meningkatkan zikir. Orang yang senang zikir, orang yang senang zikir itu dampaknya ke hati tenang. Nah, itu dikasih instrumennya tuh, zikir. Kalau kita yakin dengan Allah, beriman, Allah pasti cari, ya, kita memberikan pada kita jalan keluar. Kita ingin kembali kepada Allah, diberikan jalan keluar, zikir. Ya. Kita yang mendekati Allah, Allah sudah maha tahu sebelum kita melangkah. Ya. Apa itu zikir? Segala kegiatan yang mengoneksikan diri kita dengan Allah. Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tidak Tuhan yang dipertuhankan dan disembah kecuali aku, kata Allah. Maka kalau kalian bertuhan padaku, sembah aku. Caranya tunaikan salat. Dengan salat itu kalian sedang berzikir kepada aku. Salat. Kalau sedang kurang tenang, salat. Jangan pasang status di media sosial, tidak menyelesaikan masalah. Salat. Ambil wudu, salat. Ya, pikiran sedang kurang baik, ambil wudu, sholat. Nanti dalam sholat itu Allah berikan ketenangan. Silahkan dicoba. Itu sudah ada solusinya, jarang dipraktekkan. Curhatnya sama Allah, kan diajarin di surat Yusuf itu. Nah, ini kadang-kadang nambah masalah. Kumpul, ngobrolnya sama teman-teman, ngalor ngidul, tidak ngasih solusi. Akhirnya jadi ghibah, tersebar. Yang tadinya Allah tutup malah dibuka. Bikin status, saling sindir. Nanti begitu masalah selesai dengan simpulannya, statusnya sudah menyebar. Jejak digitalnya dimanfaatkan orang lain jadi fitnah baru. Nggak selesai-selesai. Allah ngasih solusi, kenapa cari kreativitas sendiri? Tambah masalah. Quran itu zikir.
Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku kami turunkan Al-Quran sebagai zikir, dan dengan keagunganku dijaga Al-Quran itu, terjaga, suci, bersih, jauh dari penyimpangan, tidak akan bisa disalahgunakan. Nah, kalau sedang gelisah, buka mushaf. Ya, perempuan-perempuan yang sedang tidak mengaji, sedang haid, dengar murattal, isi itu di rumahnya pakai murattal, lebih tenang suasananya. Ya. Ambil wudhu, buka mushaf itu unik tuh, istimewa. Kadang-kadang dibuka ayatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa demikian. Kalau paham, punya ilmu, bisa dibuka ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa itu. Sedang kurang nyaman, masalah banyak, ada hujatan, ada celaan, buka ad-duha, dalami al-insyirah. Ujian hidupnya berliku, di rumah tangga, di pekerjaan, dengan teman sosial, buka surat Yusuf. Banyak. Kalau kita paham itu, langsung buka intinya, baca. Lalu periksa kejadian masa lalu yang diberi contoh. Sakit mendalam, Nabi Ayub sakit, belajar kisahnya, tenang hati kita itu. Lalu dihibur melalui Al-Quran. Bukan cuma yang kamu yang sakit, Ayub juga pernah sakit, lebih parah daripada kamu. Toh beliau tetap meningkatkan ibadah, zikirnya begini, karena meningkat itulah Allah sembuhkan. Adakah engkau mau beramal seperti Ayub supaya Allah sembuhkan? Itu demikian, ada ayatnya. Baca di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84, banyak sekali. Sekarang kita mesti semarakan nih, kembali kepada Al-Quran. Tuh umat Islam tuh, ayo balik lagi ke Quran, ngaji lagi, semarakan ngaji. Dulu itu jangan jauh-jauh lah, tahun 90-an saja ngaji itu masih semarak, kriminalnya menurun. Walaupun terbatas, lampunya terbatas, pakai petromak itu. Di kampung-kampung menyebutnya lampu semprong gitu. Tengah malam ngaji, tapi kriminal itu hampir nggak ada. Aneh kita kalau dengar itu ada pencurian tuh aneh, apalagi pembunuhan. Sekarang tuh kayaknya kok bebas-bebas saja gitu. Terus jadi seperti biasa, jadi nggak asing. Tiap hari kok dengar berita si fulan ini zina, ini mabok, ini begal, ini membunuh, kayak biasa. Itu bahaya itu. Kita kembalikan lagi itu tradisi mengaji itu. Menjadi bagian dari, kalau tradisi itu maksudnya ibadah yang sudah menjadi karakter, ya, yang sudah nggak diminta pun sudah sadar ini waktunya ngaji. Dulu kami kalau sudah maghrib itu sadar ini waktu ngaji. Kalau nggak ngaji itu dicari sama orang tua, mau sembunyi di mana dicari. Ya, TV mati itu. Nah sekarang kita butuh kesadaran itulah gitu. Ba'da maghrib ngaji, ba'da subuh ngaji. Nah kalau sudah begitu, insya Allah tentram kehidupan tuh, balik lagi tenang, nyaman, toleransi makin tinggi dan sebagainya. Ya, nanti ada zikir-zikir harian yang dibaca. Ulama nanti mengeluarkan, nih zikir kalau gelisah ini zikirnya. Kalau ada terpaksa utang susah bayar ini zikirnya. Ya, kalau begini ini seperti ini. Untuk menimbulkan qanaah begini sehingga tidak harus terpaksa berutang. Nah, ini pinjaman nggak jelas, bunga tinggi. Begitu susah, yang dicarinya paling aneh lagi ustaz. Ustaz, saya mau hijrah kena pinjol, tolong lunasi utang saya. Ya, yang utang si fulan, yang nanggung harus orang lain. Coba berbenah dulu, dekati dulu Allah pemilik rezeki, perbaiki diri dulu. Ya, insya Allah kalau kita kembali pada petunjuk yang benar, insya Allah akan baik. Akalnya kita gunakan dengan baik. Yang bikin kipas angin itu ngasih petunjuk untuk kipas angin, nggak bisa dipakai untuk mobil. Yang bikin handphone dikasih petunjuk, buku petunjuk, guidance-nya dibaca untuk handphone, bukan untuk AC. Nah yang membuat kita, Allah ngasih petunjuk buat kita. Kita jangan bikin sendiri. Kalau petunjuk itu dipakai, benar hidup kita. Balik ke petunjuk itu, kembali pada Al-Quran. Cek hadis Nabi bagaimana mengajarkan. Cara memahaminya, jangan instan semau-maunya. Buka keterangan ulama. Lihat ulama menjelaskan apa yang otoritatif. Buka filenya. Baca dengan baik dan benar. Lalu di situ ada menu sesuai dengan kenyamanan kita. Mungkin si A dengan si B pilihannya beda. Menunya bisa tidak sama, tapi yang menyajikannya sama dari Nabi juga. Bersumbernya dari Allah juga.
Tempatnya kemudahan, jangan bertikai, jangan dipaksakan menu saya harus cocok dengan menu orang. Tidak. Yang penting petunjuk dari nabinya bagaimana. Nanti diberikan kepada kita. Ada yang satu menu, kalau satu menu semua mesti pakai. Tuh. Sholat subuh itu menunya satu, untuk rakaatnya 2 rakaat. Untuk bacaan suratnya silahkan pilih senyamannya. Untuk keragamannya nanti setelah yang tidak mau kunut ada dalil, tak ada kunut pun ada dalilnya. Silahkan yang nyaman yang mana. Yang penting yang pokoknya tunaikan 2 rakaat, niatnya sholat subuh, penunaiannya silahkan cek keterangan yang Nabi sampaikan pada kita. Kalau begitu insya Allah tenang kita, nyaman kita. Sekarang tinggal keluarkan profesi kita apa, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, belajar sirahnya, dan coba mulai praktekkan isinya. Dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada hidup kita.